Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Kalian sudah tidak asing lagi kan dengan apa itu manajemen atau manajemen keuangan. Di sini ada perbedaan keuangan dan akuntansi. Yang dimana akuntansi adalah penekanannya pada aspek tinjauan atau review pada umumnya memiliki wawasan historis, yaitu apa yang telah terjadi di masa lalu. Sedangkan keuangan yaitu penekanannya pada pembuatan keputusan lebih ke memfokus pandangan akuntansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini. Apakah keuangan itu? Jadi ada hal pokok dalam ilmu keuangan, itu ada penilaian dan pengambilan keputusan, yang dimana kedua hal ini saling berkaitan karena keputusan-keputusan keuangan ini tergantung pada penilaiannya. Misalnya, keputusan untuk membeli aktiva diambil hanya jika nilai aktiva tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Di sini ada pengertian dan arti penting manajemen keuangan, yang dimana manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil operasi perusahaan. Tugas pokok manajemen keuangan itu meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Itu manajemen keuangan berkepentingan dengan menentukan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemilihan sumber dana ini untuk membelanjai aktiva-aktiva tersebut, yaitu juga untuk membelanjai kebutuhan dana tersebut. Di sini manajemen keuangan dapat memenuhinya dari sumber yang berasal dari luar perusahaan dan dapat juga yang berasal dari dalam perusahaan. Di sini ada sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, yaitu pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang dapat menyediakan dana, yang dimana dana berasal dari pasar modal ini dapat berbentuk hutang, yaitu obligasi atau modal sendiri, yaitu saham. Ada juga sumber dari dalam perusahaan berasal dari penyisihan laba perusahaan, yaitu atau disebut juga laba ditahan, cadangan maupun depresiasi. Manajemen keuangan intinya harus melakukan tugas-tugas utama, yaitu fungsi dengan memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut. Jadi untuk memperoleh dana, dia itu harus mengambil keputusan pembelanjaan, yaitu mencari dana dari pasar modal, yaitu dalam bentuk hutang maupun modal sendiri atau saham. Dana juga dapat diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Besar kecilnya dana ini tergantung pada kebijakan dividen, yaitu menentukan besar kecilnya keuntungan yang harus dibagi dan ditahan. Semakin banyak yang ditahan, semakin banyak dana yang diperoleh dari dalam perusahaan. Untuk fungsi menggunakan dana ini, manajer keuangan harus mengambil keputusan investasi, yaitu dengan cara menentukan untuk apa dana yang dimiliki perusahaan akan dipergunakan. Di sini ada kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan. Antara lain yang pertama, merencanakan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang ketiga, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaannya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang keempat, ada menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal. Manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan.
yang dimana ada keputusan investasi atau investment decision, yaitu menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Ada juga keputusan pembelanjaan, yaitu financing decision, menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi. Memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Sini juga ada keputusan dividen atau dividend decision, yaitu menyangkut masalah menentukan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Stabilitas pembiayaan dividen ini ada pembagian saham dividen dan pembelian kembali saham-saham. Di sini tadi sudah menjelaskan apa itu manajemen keuangan. Sini juga ada tujuan dari manajemen keuangan, yaitu tujuan manajemen keuangan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan, bukan memaksimumkan profit. Memaksimumkan profit berarti mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan risiko, dan berorientase pada jangka pendek. Yang dimana memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan berarti memaksimumkan nilai sekarang atau present value, semua keuntungan di masa yang akan datang diterima oleh pemilik perusahaan. Yang kedua berarti lebih menekankan pada aliran hasil, bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Tujuan ini memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham adalah secara konseptual jelas sebagai pedoman di dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Dalam pencapaian tujuan tersebut, manajemen keuangan harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Sini ada tanggung jawab sosial merupakan aspek penting dari tujuan perusahaan. Yang pertama, keberhasilan memaksimumkan nilai perusahaan akan memberikan sumbangan yang berarti kepada lingkungan sosial secara keseluruhan. Yang kedua, itu ada pengaruh atau dampak di lingkungan eksternal seperti polusi, keselamatan kerja, keamanan produk juga harus diperhitungkan. Yang ketiga, ada penekanan kepekaan terhadap faktor eksternal merupakan salah satu syarat penting agar perusahaan tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, ada perusahaan harus dapat memaksimumkan kemakmuran yang dimana pemegang saham dalam kendala legal dan sosial dan bertanggung jawab terhadap perubahan lingkungan yang ada. Sekian penjelasan konsep dasar dari manajemen keuangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.